Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya memiliki kegiatan di SMA Negeri 102 Jakarta. Kegiatan apa? Yaitu tentang sosialisasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2019 tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Nah, ini kebetulan dihadiri oleh perwakilan lurah atau sekretaris lurah yang hadir. Kemudian juga ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tentu Sudin PPAPP-nya ya, dan juga ada anggota dewan yaitu Bapak Dwi Rio Sambodo ya, DPRD DKI Jakarta. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Dalam acara sosialisasi, salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua mendapat syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Dian Milakasi. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Dan beberapa agenda di luar kegiatan juga sering ketemu. Waktu itu di KAIN pernah ketemu, di nikahan temannya beliau juga ketemu gitu. Jadi saya sudah mengenal lama beliau dan alhamdulillah sepak terjang beliau selama ini baik di Matraman, di Cakung, di Pulau Gadung ya. Mungkin Bapak Ibu atau ibu-ibu semua ini bisa merasakan ya gitu. Kemudian tidak lupa juga yang saya hormati yang berada di tengah kita yang sudah hadir dan sudah menyempat sebagai narasumber ya. Tentunya ini kesempatan yang luar biasa buat kita semua warga Cakung Timur ya. Saya juga dari kelurahan juga terima kasih dan suatu kebanggaan bisa satu forum bersama Ibu Retno dari KPAI, karena saya melihat beliau itu cuma di TV sama cuplikan berita. Luar biasa nih, tepuk tangan juga nih, satu forum gitu. Ini nggak terbayangkan kan saya mengenal beliau waktu itu sempat jadi kepala sekolah SMA 3 ya beliau. Nah, bagaimana juga dan setiap kalimat-kalimat dan petikan pesan beliau itu ya luar biasa memang, apalagi tentang tema forum pada pagi hari ini gitu, perlindungan perempuan dan anak. Juga aktif di soal, jadi harus tahu persis bagaimana kita apalagi ini sekolah ramah anak ya, bagaimana kita ramah terhadap anak. Nah, akan berhasil di sekolah kalau ada sinergi yang positif di rumah, sehingga kami nanti generasi yang lulus dari SMA Jakarta betul-betul menjadi juara. Jadi karena kami lihat anak-anak sesuai itu perlu kerja luar biasa, maka kami buat akronim Pejuang 102 menjadi juara. Jadi salam juara. Coba Bu Kati karena Bu Dwi
Oh, begini Bu. Berdiri. Nah, ini kan kelas 11 nih. SMA 102 Jakarta. Juara. Cerdas, ikhlas, berintegritas. Baik. Saya nggak panjang-panjang ya. Nanti Bu Dokter sama Bu Fatma yang panjang. Baik, terima kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Rahayu Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat buat kita semuanya. Yang saya hormati dan kita banggakan sama-sama Lurah Cakung Timur, Pak Rahman, yang diwakili oleh Pak Sekel. Kalau cewek pasti yang saya hormati Ibu Retno Listiarti, narasumber kita. Beliau adalah Komisi Pemberdayaan Perlindungan Anak Indonesia periode 2017-2022 yang sudah kondang dalam belantika pertelevisian kita. Tepuk tangan yang beliau. Terima kasih. Mungkin saya lebih banyak ngomong kasus ya, karena Ibu sudah ngomongin teorinya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Selamat siang, pagi menjelang siang ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, kita next aja. Saya mungkin lebih ngomongin tentang problem yang kerap kali dihadapi oleh orang tua gitu ya terhadap anaknya. Tadi Ibu Ratna sudah menjelaskan tentang Perda 8 tahun 2011. Nah, kenapa Perda itu ada? Ya karena memang kekerasan terhadap anak dan perempuan itu tinggi, Bapak Ibu. Ya, kita contohkan. Bapak Ibu gini, masa iya sih orang tua menyakiti anak atau ayah menyakiti istrinya? Ya apakah boleh terjadi? Buktinya banyak anak meninggal di tangan orang tuanya sendiri. Ya, meninggal di tangan orang tuanya sendiri. Kasus misalnya di DKI Jakarta. Mungkin Bapak Ibu ingat nggak? Seorang ya, ini jadi gini, orang yang tidak bahagia biasanya dia sulit bikin bahagia orang lain. Jadi kalau kita tidak bahagia sebagai orang tua, kita nggak akan pernah membahagiakan anak-anak kita. Jadi kuncinya ibu bahagia dulu. Kalau ibu sudah bahagia, ibu akan perlakukan anak ibu dengan baik. Ada contoh orang-orang yang tidak bahagia yang kemudian memperlakukan anak-anaknya dengan buruk. Kita contohkan kasus di Jakarta Barat. Ibu ini tinggal di rumah kos. Dia ditinggal pergi oleh suaminya setelah anaknya lahir. Kira-kira orang yang nggak bahagia pasti kan? Dia nggak bisa bekerja karena harus mengurus anak. Akhirnya dia hidup bergantung pada orang tua. Orang tua yang juga tidak terlalu mampu membiayai dia. Dan dia kos. Tiap hari rasa marah pada suaminya yang pergi dia limpaskan kepada anaknya. Anaknya nakal dikit pukul, anaknya nakal dikit hajar. Dia kos, semua orang di kiri kanannya dengar. Oh iya Pak, terima kasih, sampai ketemu ya lagi ya. Selamat bertugas ya Pak. Nah, lalu anak ini mengalami kekerasan berkali-kali. Tetangganya dengar, Bapak Ibu kalau anak nangis rewel sama anak nangis karena dipukul, kan kelihatan kan? Anak itu pasti minta tolong atau bilang ampun atau mengatakan aduh, itu pasti karena dia dipukul. Lalu ini anak tiap hari ibunya itu sebenarnya sih sayang sama dia. Problemnya adalah ini ibunya memang gak sehat secara mental. Lalu dia sekolah TK PAUD ya, PAUD. Si ibu ini pernah ditegur gurunya kenapa anaknya lebam.
tapi bilangnya jatuh. Tapi gurunya tidak menindaklanjuti dengan melapor misalnya ke P2, PP2A. Kan taruhlah kita tidak mau ikut campur, tapi KDRT itu undang-undangnya sifatnya umum. Bahkan di Undang-Undang Perlindungan Anak, Bapak Ibu, di pasal 76C, kalau kita ngelihat kekerasan dan kita diam, maka atau membiarkan, kita termasuk pelaku kekerasan loh. Nah, ini anak sering dipukul, sering itu dan gak ada yang menolong. Anak itu jelas nggak bisa nolong dirinya dong. Sampai suatu hari, nggak tahu kenapa, anak yang memang sering dipukul dia kan jadi memang nakal kan. Dan bagaimana sih tinggal dalam satu kamar kos, nggak boleh keluar, sumpek, pasti kan dia ngeselin gitu tingkahnya. Suatu hari, ini kayaknya puncak sebelum anak ini meninggal. Jadi anak ini diikat oleh ibunya dengan tangan ke belakang. Kaki juga, waktu ditemukan, dia itu dalam keadaan tengkurap. Lalu kepalanya ditutup dengan plastik berwarna hitam. Dan ternyata ketika polisi melepaskan plastik hitam itu, bau obat nyamuk. Jadi bahkan disemprot baygon juga. Lalu udah nggak bisa napas, yang dia hirup adalah racun kan sebenarnya. Terus dalam kondisi diikat. Saat itu ibunya pergi membeli nasi, maksudnya membuat makan anak ini. Ketika dia balik, anaknya sudah meninggal. Nah, Bapak Ibu, mungkin andaikan ibu ini bahagia dapat pertolongan dari problem hidupnya, mungkin dia nggak akan memperlakukan anak itu seperti itu kan. Nah, tapi kita kan bilang, oh kecil banget ibunya, ada problem kan di belakangnya. Nah, Bapak Ibu juga, kalau kita punya masalah, sebaiknya kita mencari pertolongan untuk selesai. Karena kalau nggak selesai, larinya ke pasangan kita atau kepada anak-anak kita. Kita kesel sama suami, larinya juga ke anak. Jadi anak-anak ini adalah korban, mungkin dia ngelawan. Atau misalnya anak, bukan ada undang-undang KDRT, ibu suka mukul saya lapor polisi, dia bakal juga dilakuin si anak. Hidupnya dia kan bergantung orang tuanya, dia nggak mungkin ngelakuin. Dan laporan itu untuk anak yang usianya kan bukan anak atau tidak di bawah 18. Kalau di bawah 18 harus diwakilkan juga kan secara hukum oleh walinya, oleh siapa yang misalnya apakah tantenya, omnya gitu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengatakan bahwa secara prinsip sesungguhnya kalau kita ingin berbuat sesuatu untuk anak kita agar tumbuh kembangnya baik, adalah bahagia dulu gitu. Sesederhana itu dulu. Ya, kalau curhat sama temennya ya, atau sesama ngehadepin anak umur 13 dan 15 tahun, itu biasanya beda. Anak umur 13-15 itu kan dari SD, kok dia baik-baik aja ya. Begitu masuk SMP, ya ampun, susah amat diurus gitu ya. Nah, ngelawan, padahal enggak, itu masanya. Kalau ibu membaca buku psikologi, usia 13-15 adalah masa di mana anak kita itu memang punya perilaku yang akan jauh dari SD, waktu dia umur SD. Jadi kita bermusuh dia, tiap hari berantem sama dia, lama-lama dia ngerasa, mak gue nggak oke, ya nggak bikin gue enjoy. Lalu dia lari kemana? Handphone. Yang terjadi nanti kecanduan dong. Ya, kita mau menghindari ini semua kan? Baik. Nah, ini saya memberikan contoh bagaimana seorang istri yang mengalami depresi karena suami bisa ke anak-anak. Kan gitu ya. Next. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, apa aja sih bentuk kekerasan? Ini contohnya. Jadi bisa verbal, bentak. Bapak Ibu tahu nggak? Bentak anak. Jadi waktu kita PJJ kan kesel banget gitu ya. Situasinya ya. Nah, nggak bisa nahan emosi sama anak kita. Ternyata makin kita bentak, makin udah ngerti dia pelajarannya. Udah Bapak Ibu bukan guru, ngebentak pula. Kalau anak yang nggak ngerti wajar, kesel, ibu putus asa ngerjain itu tugas anak-anak. Itu harusnya nggak boleh kan? Tapi itu fakta yang terjadi semasa pandemi COVID. Kita semua nggak siap. Jadi wajar kalau itu terjadi, tapi kita belajar bahwa harusnya nggak boleh. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu selalu mengerjakan pekerjaan anak yang menjadi tanggung jawab dia,
lama-lama dia merasa bahwa itu tanggung jawab bapak ibu untuk ngerjain. Dan itu banyak setelah pandemi, orang tua suka ngerjain pekerjaan rumah anaknya. Itu anaknya sekarang nggak mau ngerjain semua tugas, dianggap itu adalah tugas kita orang tuanya. Ya, jadi hati-hati. Jadi sesuatu apapun lebih baik nilai dia jelek daripada ya kita ngerjain. Biar dia belajar. Berapapun nilainya, yang penting kamu kerjakan. Mama dampingin. Yaitu ya datang ngasih sesuatu yang membuat dia senang. Tapi jauh. Jangan kita yang mengerjakan. Nah, Bapak Ibu, membentak itu ternyata memutus begitu banyak saraf di dalam otak anak kita. Jadi coba Bapak Ibu pikir-pikir, kalau anaknya ini lambat, slow learner, atau anaknya ini lambat betul dalam belajar, atau kita sering menyebut tidak pintar, maka sebenarnya kita loh pelakunya. Pertama, nggak bisa kepala diginiin. Sentil, ibu tuh nggak nyentil itu akan cuma disentil, bukan cuma, ini saraf dekat otak. Tapi telinga ini otak. Jadi keganggulah saraf dalam otak anak kita dalam perkembangannya. Ditambah bentak, ya wajar dia kemudian tidak pintar. Dia bukan karena dia bodoh, tapi karena kita mengganggu tumbuh kembang dalam otaknya anak kita. Ya jadi bentak aja berpengaruh, menghina, meledek, mencela. Ya, kemudian membanding-bandingkan, sering ya? Maksudnya baik. Kamu kok nggak kayak anak temannya mama ya? Lalu misalnya kakakmu dulu, contoh tuh kakakmu nggak kayak kamu. Nah itu juga menyakitkan anak-anak kita. Ibu pelaku bully kalau melakukan itu, ya. Oke, fisik. Nah Bapak Ibu tahu lah fisik kayak ngapain aja. Sosial, mengucilkan, membedakan, mendiamkan, sampai Bapak Ibu nggak bentak dia, nggak mukul dia, tapi mengurung dia di kamar, mengurung dia di kamar mandi. Itu adalah bentuk kekerasan juga. Ya. Nah seluruh kekerasan ini bisa berdampak nggak sih? Next, sangat berdampak secara mental. Anak kita jadi tidak percaya diri, dia menjadi pribadi yang takut, ya dia khawatir. Karena Pak, ya terus-menerus dia mengalami kekerasan. Dia tidak nyaman. Secara fisik bisa melukai dia. Secara akademis, ya tadi anak jadi kurang pintar. Ya, kemudian secara sosial, anak kita nggak percaya diri dalam bergaul, tidak berani ambil keputusan. Karena kita selalu berada dalam bayang-bayang dia. Jadi kata-kata negatif sering kita ungkapkan pada anak-anak kita akan berdampak betul pada dirinya. Contoh, misalnya, kita kan gini ya, kalau anak kita masih kecil harus lari, kan yang ngomongin apa? Jangan lari deh, jangan lari Kak, gitu kan? Padahal yang dia dengar lari. Jangan lari itu enggak ada dalam pikiran negatif. Jadi dia akan, oh saya suruh lari lebih kenceng. Di situ lah ditabok sama bayi kan? Nyusahin gitu kan, apalagi di mall gitu-gitu. Wah anak kita langsung lari. Lalu apa kata yang tepat? Bilang, adik jalan perlahan, jalan perlahan. Dia pasti jalan perlahan. Oh suruh pelan-pelan gitu. Nah Bapak Ibu bilang jangan lari, jangan lari. Dia makin lari gitu. Jadi pilihan kata kadang mengakibatkan anak kita melakukan satu tindakan yang tidak kita harapkan, ya. Misalnya nih manjat-manjat jendela kita. Jangan manjat, nanti jatuh. Dia bisa jadi dia nggak manjat, tapi selamanya dia nggak akan manjat dan nggak berani. Dan dia selalu tidak merasa percaya diri karena selalu dibilang nanti begini, nanti begitu. Jadi dia selalu ditakut-takutin sama kita. Akibatnya tumbuh kembang dia tidak akan baik. Lanjut. Nah Bapak, ini kan tadi perdanya udah disebutin ya. Saya kutipin satu saja, di mana dalam pasal 6 di DKI Jakarta memiliki kewajiban tanggung jawab memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Nah ini tanggung jawabnya siapa? Itu termasuk orang tua kan? Ya bukan cuma pemerintah tadi yang disebutkan oleh Ibu Fatma, tapi itu tanggung jawab bersama. Ya, jadi harus ada sinergi. Tadi Pak Kepsek bilang anak-anak yang tanda kutip, Pak Kepsek bilangnya bandel, kalau saya bilangnya yang tidak bahagia. Anak-anak yang tak bahagia ini lalu jadi nakal lagi kan. Nah itu ternyata sangat dipengaruhi oleh pengasuhan orang tua.
Bu, kalau anak kita sering kita maki, kita caci, kita pukul, mungkin dia nggak ngelawan kita. Di rumah seolah-olah anak manis, nggak berani ngelawan. Tapi nanti pas dia masuk ke pergaulan, di sekolah dia akan cari anak yang lebih lemah dari dirinya. Disitulah pembulian terjadi. Di situ anak kita disebut anak nakal. Lalu berulang-ulang terjadi, sekolah ngeluarin nih. Pas sekolah ngeluarin, pindah ke sekolah lain ngelakuin hal yang sama. Karena akar masalahnya tidak diselesaikan, yaitu ibu mengubah pola asuh. Ini yang kemudian nanti dibantu oleh ahlinya, psikolog. Karena bisa jadi ibu pun korban kekerasan orang tua ibu atau nenek anak-anak kita, gitu kan. Nah, nanti itu berarti harus ada disembuhkan. Karena itu kan luka. Kekerasan itu menimbulkan luka batin. Ya, jadi harus sembuh. Next. Selama nggak sembuh ya akan gitu terus. Nah, tadi pendampingan dan pemulihan sudah dijelaskan oleh Bu Fatma. Saya tidak perlu menjelaskan lagi. DKI ini enak banget jadi orang DKI. Ya, psikolog klinis ada di semua puskesmas. Lalu jadi setiap kecamatan, ya tidak hanya di Pulau Gadung yang diceritakan oleh Ibu Fatma tadi, tapi ada di mana-mana dan bisa diakses gratis. Nah, semua daerah punya, Bapak Ibu. Kita itu punya banyak betul psikolog klinis. Tinggal Bapak Ibu cari pertolongan ke ahlinya. Kalau memang kita memiliki masalah, apalagi kalau anak-anak kita pernah mengalami kekerasan seksual, itu berat sekali proses penyembuhannya. Jadi butuh dipulihkan. Lanjut. Nah, pembentukan tugas dan komisi daerah juga nggak usah saya ini ya. Ini adalah peraturan per 8 tadi. Next. Nah, Ibu, saya belajar menjadi orang tua karena emang nggak ada sekolahannya. Apalagi era digital. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai zamannya. Ibu lahir di zaman anaknya di zaman digital, kan beda tema tuh. Tapi ibu nggak bisa cara ibu. Yang di zaman itu mana ada main. Kita main apa Bu? Lompat tali, main benteng. Waktu kita main 4 jam, ingat Bu, 3 jam bisa loh. Kita bawa matahari, keringetan ya. Era sekarang anak kita nggak punya era yang kayak kita. Kalau main bola ada gamenya, main benteng ada gamenya. Beda. Nah, lalu kita pingin anak kita jangan di laptop terus, jangan di komputer terus, jangan di handphone terus. Tapi kita cuma ngomong, nggak pernah kasih substitusi atau pengganti. Ibu aja sibuk WA-an. Aja sibuk ngasih lah anak kita. Ya nggak mungkin. Jadi waktu di mana Sabtu Minggu kamu atur 2 jam aja sehari. Boleh ditambah kalau kamu 10. Nah, misalnya, jadi dia punya semangat kan, bahwa belajar tidak dilupakan. Lalu Sabtu Minggu kita olahraga bareng, makan bubur di mana, dan semua nggak bawa handphone. Nah, itu kayak gitu tuh penting kita lakukan. Anak kita bilang, kamu tadi Ibu kan memberikan tentang kasus ya Bu. Sekarang ini lagi viral Bu, tentang meningkatnya penyakit sipilis pada anak. Nah itu, setahu saya sipilis itu kan penyakit laki-laki dewasa ya. Kenapa itu kok anak-anak meningkat? Nah itu kan problem berarti kan. Nah itu bagaimana saya nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari RT 3 RW 12 Kader Jimantik. Saya mau bertanya sama Bu Retno sebenarnya. Nama Ibu Mariana. Kemarin siswa pas lagi upacara, kebetulan dia tidak hafal lagu kebangsaan. Ya kan? Ada terus kepala sekolah menegur mereka dengan megang HP ya Bu, ditegur, kan malu dia. Jadi sebenarnya dia anak itu mau menjelaskan, saya itu nggak hafal sebenarnya. Ya sama wali kelas, dia merasa malu satu sekolah jadinya. Jadi anak itu down. Kebetulan memang kepala sekolah itu masih single. Apa pengaruh gitu Bu?
banyak gitu Bu kasusnya anak sekolah cuman dicubit atau ditegur sedikit sama bu guru atau yang lapor gitu Bu. Sedangkan dulu kita mungkin dicubit sampai biru itu nggak apa-apa gitu. Sekarang dikit-dikit lapor polisi. Jadi gurunya itu rasa gimana ya, mendidiknya serba salah atau gimana, itu anak itu gimana gitu Bu, maksudnya diiniinnya. Ya udah ditangkap, sudah ditangkap. Baik, yang pertama terkait spilis ya Bu yang rame. Itu sebenarnya yang paling banyak ibu rumah tangga datanya, karena ibu rumah tangganya ketularan suaminya. Nah, karena suaminya jajan. Gitu Bu. Nah, kalau kemudian ada usia anak bisa saja. Karena sekarang anak-anak SMA dan SMK itu udah ada beberapa kasus memang ditemukan. Ya, dan itu kalau pakai data yang sekarang sedang ramai, sebenarnya mayoritas adalah ibu rumah tangga, gitu. Ya, jadi ada kasus gitu. Yang kedua, spilis itu kalaupun mengenai remaja bisa jadi karena proses pembersihan. Kalau anak perempuan itu membersihkannya kan berbeda. Untuk cara apa istilahnya cebok kali ya, itu kan harus dari depan ke belakang. Yang kedua air, apakah airnya bersih atau tidak gitu. Jadi kalau memang itu misalnya terjadi pada remaja, maka ini sebenarnya penting yang disebut dengan pendidikan KESPRO atau kesehatan reproduksi. Nah, itu ada prinsip-prinsip sederhana yang sebenarnya tapi bisa jadi nggak dilaksanakan tadi ya. Misalnya karena situasi di sekitar rumah nggak bisa pakai pam, kemudian menggunakan air yang sebenarnya saat itu nggak steril, itu bisa juga sih Bu kena ada bakteri-bakteri tertentu ya. Tapi mungkin yang harus menjelaskan sebenarnya dokter kali ya Bu Fatma. Ya, tapi kalau itu saya sih hanya baca ya. Tapi kalau kasus yang sedang ramai banget itu memang mayoritas adalah ibu rumah tangga ya. Begitupun sebenarnya kasus HIV. Kasus HIV itu pun banyak ibu-ibu rumah tangga yang misalnya ketika punya anaknya 4, anak yang 3 tuh nggak kena HIV, tapi anak yang keempat kena karena ternyata itu juga penularan dari suaminya. Nah, suaminya baru melakukan istilahnya perselingkuhan itu pada anaknya yang keberapa gitu kan, terus dia udah punya 3 anak gitu. Nah, akhirnya anak yang keempat itu tertular. Itu juga banyak kasus ya. Jadi memang sangat penting ya melindungi kesehatan reproduksi. Mungkin kalau itu sih harus pakai itu tersendiri ya. Maksudnya tema tersendiri tuh terkait dengan hal-hal yang kesehatan reproduksi, karena beberapa kasus anak-anak yang juga mengalami kehamilan ketika itu banyak anak yang tidak tahu kalau dirinya hamil. Jadi sebenarnya pembelajaran kesehatan reproduksi itu ada, tapi kenapa kemudian nggak ini ya, merendahkan tuh membuli Bu. Lalu caranya gimana? Ini bisa dilaporkan ya, karena tidak boleh melakukan itu terhadap anak-anak. Apakah dia berkaitan dengan belum menikah ya tidak tahu ya, tapi tadi saya udah bilang orang yang bahagia pasti bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Tapi orang-orang yang tidak bahagia, dia bisa melakukan perbuatan yang ya tadi nyakitin orang lain ya. Jadi ibu kalau ada temennya suka nyakitin, langsung aja bilang ibu nggak bahagia ya. Itu bisa dilakukan. Nah, lalu tadi ibu mempertanyakan bagaimana dengan undang-undang kok dikit-dikit dilakukan pelaporan. Bu, ada undang-undangnya. Dulu nggak ada Bu undang-undangnya zaman kita kecil. Jadi zaman kita sekolah nggak ada, tapi sejak tahun 2002 ada Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Kita adalah negara penanda tangan Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak sendiri disahkan Indonesia atau diratifikasi Indonesia sejak tahun 90. Tapi 12 tahun kemudian Indonesia baru menerjemahkan dalam undang-undang. Nah, sejak ada undang-undang itu, secara otomatis tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak. Ditambah ada undang-undang KDRT.
kekerasan dalam rumah tangga. Kalau guru yang melakukan berarti kan Undang-Undang Perlindungan Anak jatuhnya. Jadi kita nggak bisa bilang cuma nyubit, cuma nyentil. Nyubit dan nyentil tetap berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Jadi kenapa konvensi hak anak ini muncul? Karena dulu Eropa juga suka mukul anak, Bu. Suka nyentil, suka mukul, suka itu ke anak. Tapi sejak mereka membuat riset, dampak dari anak-anak yang mengalami kekerasan itu buruk ternyata dampaknya terhadap tumbuh kembang si anak. Walau cuma nyentil, walau cuma bentak, walau cuma nyubit. Jadi nggak boleh, Bu. Nah, kalau guru-guru kemudian anaknya melakukan, bagaimana cara melakukan disiplin positif? Itu bisa. Itu sebenarnya nanti arahnya tuh ke sekolah aja untuk disiplin positif. Nah, disiplin positif itu adalah bagaimana kemudian mendidik anak-anak ini tanpa kekerasan. Nah, begitu ya. Jadi ibu-ibunya semangat banget itu bertanya ya. Itu pertanyaannya juga macam-macam ya, tapi seputar ya tentu kekerasan terhadap anak. Nah, semoga ya kegiatan ini, sosialisasi ini memberi dampak positif bahwa peraturan daerah tentu tidak hanya disosialisasi tapi juga harus diimplementasikan ya. Semoga ini juga bisa mengurangi angka kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga yang akan dilakukan oleh para orang tua. Kebetulan pesertanya itu para ibu ya, kader-kader PKK, Dasawisma dan lain-lain. Ini mudah-mudahan mereka menjadi corong ya bagi juga ke ibu-ibu yang lain untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Oke, demikian video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, di-share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.